Belum sadar juga salah satu media Malaysia ini, kekalahan timnas putri Indonesia jadi bahan ledekan mereka. Demi kalahkan Jepang, Shin Tae-yong dapat bantuan dari Korea Selatan. Cina lebih buruk memperlakukan Indonesia. Shin Tae-yong minta warga Korea Selatan ikut dukung timnas Indonesia saat lawan timnas Jepang. Pelatih timnas Indonesia itu menilai dukungan tersebut bisa jadi cara yang tidak biasa untuk meningkatkan kekuatan timnya. Diketahui, timnas Indonesia akan bersua dengan Jepang di laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November 2024. Laga tersebut akan menjadi krusial bagi timnas Indonesia yang belum meraih kemenangan di putaran ketiga. Sebab itu, Shin Tae-yong mencari cara untuk menambah peluang skuad Garuda meraih 3 poin pertama. Menurut laporan Yonhap News Agency, YNA, Shin Tae-yong telah meminta warga Korea Selatan untuk ikut mendukung timnas Indonesia. Permohonan itu disampaikan Shin Tae-yong kepada salah satu petinggi perusahaan Korea Selatan yang berada di Indonesia, Song Chang-geun. Nantinya, Song akan mendistribusikan sebanyak 1.500 tiket kepada warga Korea Selatan yang ada di Indonesia. Mereka akan ikut mendukung timnas Indonesia saat berhadapan dengan Jepang di SUGBK. Shin Tae-yong meyakini, dukungan ini akan sangat berarti bagi timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan, dukungan ini bisa meningkatkan motivasi skuad Garuda meraih kemenangan atas Jepang. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, kata Shin Tae-yong. Dilansir dari YNA, Minggu, 27 Oktober 2024. Timnas wanita Indonesia harus dikalahkan oleh timnas wanita Belanda dengan skor 15 gol tanpa balas. Dalam laga yang dimainkan pada 25 Oktober waktu setempat, timnas wanita Indonesia kalah segalanya mengingat kualitas timnas wanita Belanda yang jauh lebih baik dan memiliki tim profesional. Hal itu membuat salah satu media asal Malaysia, OneFootball My, meledek timnas wanita Indonesia. Ledekan itu dibuat melalui X dari media tersebut. FAM, Federasi Sepak Bola Malaysia, memberikan lawan yang sebanding untuk timnas wanita Malaysia. Mereka bertanding melawan Arab Saudi dan Laos. Timnas wanita Malaysia berhasil raih hasil imbang tanpa gol lawan Arab Saudi, buka cuitan X dari OneFootball My. Di sisi lain, ada negara dengan timnas wanita yang mendapatkan lawan yang tidak sesuai kekuatannya, dibantai belasan gol di laga tersebut, tutup cuitan ledekan media Malaysia tersebut. Menyikapi hal itu, nampaknya, media Malaysia tersebut harusnya berkaca pada sepak bola kelompok umurnya terlebih dahulu. Pasalnya, timnas Malaysia U17 yang seharusnya di atas kertas lebih kuat dari Guam U17, tidak bisa meraih kemenangan. Jika dibanding dengan beberapa negara lainnya, termasuk Palestina yang sepak bola agak amburadul karena infrastrukturnya rusak, mereka mampu membantai Guam U17. Hal itu pernah terjadi kala timnas Malaysia U17 hadapi Guam U17 di kualifikasi Piala Asia U17 2023 lalu. Di saat Indonesia, Palestina, hingga Uni Emirat Arab bisa bantai negara tersebut, Malaysia hanya raih hasil imbang 1-1 lawan Guam U17. Kala itu laga dimainkan di Stadion Pakansari, Bogor pada tanggal 5 Oktober 2022. Jadi, media Malaysia itu hanya bisa melihat kekalahan negara lain, tapi sepak bola negara sendiri yang gugur di berbagai ajang tidak mau sadar diri. Ungkapan gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang tanpa jelas adalah peribahasa yang cocok untuk media Malaysia seperti OneFootball My. Laga timnas Indonesia melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 nampaknya menyisakan pengalaman yang kurang menyenangkan bagi skuad Garuda. Pengalaman buruk itu dibongkar oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji. Ia mengatakan ada satu hal yang membuat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 waktu itu bermasalah. Seperti yang diberitakan, timnas Indonesia mengalami kekalahan perdana melawan Cina di laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 15 Oktober 2024, lalu dengan skor 2-1. Meski kalah, sebenarnya pertandingan berlangsung dengan baik. Berbeda dari Bahrain yang melakukan kecurangan terhadap timnas Indonesia. Selain itu, menurut Sumarji, pengalaman timnas Indonesia saat berada di Cina juga sangat menyenangkan, mulai dari penyambutan dan sebagainya. Namun, ada satu hal yang membuat semuanya menjadi rusak, khususnya saat pertandingan berlangsung. Di dalam podcast Bebas Arya Sinulinga, Sumarji belak-belakan akui bahwa dirinya merasa kecewa dengan salah satu perlakuan Cina terhadap skuad Garuda. Awalnya,
Ia sangat mengapresiasi cara Cina menyambut skuad Garuda setelah melakukan perjalanan panjang dari Bahrain. "Oh, saya harus acungi jempol. Di Cina itu penyambutan luar biasa, baik dari kedubes kita yang all out, bahkan kita ditempelin anak-anak mahasiswa. Dari Federasi Cina juga nempel ke kita. Sangat bagus. Skala 10, ya kalau Cina 8 lah," ungkap Sumarji. Selain itu, beberapa saat sebelum pertandingan, sempat viral rombongan timnas Indonesia mendapatkan bus yang sudah tua dan jelek di Cina. Namun, Sumarji menegaskan bahwa bus yang digunakan rombongan Shin Tae-yong dan tim anak-anak asuhnya bahkan lebih bagus dari saat di Bahrain. "Busnya bagus kok. Dalamnya bagus. Kalau dibandingkan dengan bus yang di Bahrain, bagusan Cina dalamnya," kata dia. Meski demikian, satu hal yang mengganggu adalah perlakuan Cina terhadap supporter timnas Indonesia. Sumarji menjelaskan, supporter skuad Garuda yang hadir di stadion dibatasi tak sampai 300 orang. "Satu yang jadi catatan, menurut saya ini tidak boleh terjadi. Sudah memberikan alokasi tiket kepada kita cukup sedikit, hanya 300. Setelah itu, kita dikasih tempat itu di ujung," kata dia. Selain itu, ada hal lain yang menurutnya sangat tidak baik diperlakukan kepada para supporter. "Kita membentangkan spanduk, memberikan semangat itu tidak boleh sama polisinya. Hanya itu. Padahal semuanya oke banget," tambahnya.